Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar integral, di mana integral ini untuk kelas 11 wajib. Baik, kita mulai masuk ke awal-awal integral. Kita konsepnya adalah semacam ini, integral. Nanti adalah integral tak tentu, kebalikan turunan itu pengertian dari integral. Notasinya bagaimana, rumus dasarnya, sifat integral. Nanti untuk bagian berikutnya ini yang kita pelajari. Sampai yang terakhir nanti adalah metode substitusi atau metode parsial di dalam menyelesaikan soal-soal integral. Baik, kita masuk ke integral tak tentu. Pengertiannya adalah integral tak tentu sebagai kebalikan daripada turunan fungsi. Nah, nanti kita terangkan di sini. Fungsi fx dan turunannya kita buat tabel. Fungsi fx-nya adalah ini sebelah kiri, turunannya adalah f aksen x. Dalam hal ini kita tulis tapi f kecil. Ya. Jadi turunan daripada f besar ini adalah f aksen x, atau saya tulis dengan f kecil. Nah, sekarang bagaimana turunannya, kita cari aja ini, kita cari. Nah, coba turunannya daripada x kuadrat, berarti ini turun jadi 2x, ini dulu sudah ini. Kemudian ini yang 2x plus 1, x kuadrat plus 1, maka nanti turunannya juga sama, yaitu 2x karena turunannya 1 adalah 0. X kuadrat plus 10, maka turunannya pun berapa? Yaitu 2x. Untuk pengurangan, misalnya x kuadrat min 8 tetap saja. Artinya apa? Kalau ini ditambah atau dikurangi dengan suatu konstanta berapapun dia, katakanlah ini C, maka hasilnya tetap saja 2x. Nah, sekarang akan kita lanjutkan. Kalau begitu, fx kalau diturunkan ketemunya adalah ini, ketemunya adalah f kecil ya. Jadi turunannya f besar adalah simbolnya f kecil. Nah, f kecil ini kalau kita anti turunkan atau anti turunannya atau kita integralkan, maka akan kembali lagi ke sini. Maka kembalinya adalah fx c. Nah, jadi artinya bahwa integral adalah kebalikan daripada turunan. Jadi kalau sangat diturunkan, kalau diintegralkan, hasilnya ke sana juga kan. Sekarang kita pelajari notasinya. Notasi integral tak tentu adalah semacam ini. Nah, gimana cara membacanya nanti? Jadi ini adalah notasi integral dengan yang di dalam integral namanya integran. Jadi kalau fungsinya maka ini fungsi integran. Dx-nya adalah turunan dari x. Kalau fungsinya fx diturunkan dalam x yang nanti dx. Kalau punya t misalnya ft, berarti juga nanti dt. Sedangkan fx-nya adalah fungsi integral umum, kemudian adalah konstantanya. Nah, itu adalah masalah notasi integral. Kita lanjutkan untuk ini. Nanti bagaimana rumus integral itu? Jadi rumusnya bisa kita lihat dari sini nanti. Jadi kalau ada fx ini, maka turunannya, ini kan turun kan ya, jadi sudah kita pelajari ini di pertemuan sebelumnya, jadi menjadi x pangkat 4. Ini kalau turun dikurangi 1, ini menjadi plus 1, menjadi x pangkat min 3. Ini kan pangkat 1 turun menjadi x pangkat 0, ini menjadi x pangkat 0 atau nilainya 1. Ini turun jadi 2/2, pangkatnya menjadi 1. Ini turun, pangkatnya kurangi 1, ini menjadi 1, berarti x pangkat 2. Nah, nanti kalau turun ini kan menjadi 1 yang ini. Jadi x-nya pangkatnya dikurangi 1 menjadi x pangkat n. Nah, berarti kalau ke sana tadi namanya integral, maka ketemu rumus integral. Nah, berarti kalau ini kita integralkan, ininya dalam x berarti ya per n plus 1, x pangkat n plus 1 per c. Kalau di sini ada a-nya, berarti nanti ini a per n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Berikutnya yang poin D adalah sifat-sifat integral tak tentu. Sifatnya apa saja? Sifatnya ini. 1. F, K, Fx, dx. Jadi kalau fungsi fx-nya dikalikan k,
maka K-nya bisa lepas ini keluar. Jadi, yang kedua, kalau ada penjumlahan, jadi yang kita integralkan ternyata bisa dipisah menjadi dua fungsi, maka bisa disendiri-sendirikan. Dan juga dengan pengurangan, sama kaidahnya. Nah, integral nanti juga bisa digunakan untuk mencari persamaan kurvanya apabila persamaan garis singgungnya diketahui. Pada kurva Y sama dengan fx, maka turunannya, gradiennya namanya f kan m kan, maka m adalah turunan pertama. Sehingga nanti kalau persamaan garis singgungnya diketahui, maka kurvanya dapat dicari dengan menggunakan Y sama dengan integral daripada persamaan garis singgungnya. Nah, ini. Baik, kita menuju pada contoh-contoh aja sekarang. Contoh. Warna yang warna. Nah, contoh yang nomor 1. Kalau ada integral 16x pangkat 3 dx, maka, nah karena ini rumusnya sudah ada, tadi apa? Koefisiennya tetap 16 per 3. Nah, ini selalu ditambah dengan 1 tadi. X-nya, pangkatnya juga begitu, ditambah dengan 1. Plus C. Makanya ini adalah 16 per berapa? 4. X-nya berapa? X pangkat 4 juga. Plus C. Nah, sehingga kalau disederhanakan jadi 16 per 4 adalah 4. X pangkat 4 plus C. Ini adalah hasil daripada integral itu. Contoh yang kedua. Misalnya integral 2 per akar X. Nah, ini dx. Hasilnya berapa? Nah, ini nggak bisa langsung seperti ini tadi, karena bentuknya masih ada bentuk akar. Kita tidak mengenal rumusnya, maka dirubah dulu bentuknya, dimodifikasi. 2 tetap dulu. Nah, akar X ini kita jadikan perpangkatan, ini kan pangkat setengah. Kalau naik menjadi X pangkat min setengah dx. Nah, kalau sudah berpangkatan berarti baru bisa diselesaikan. 2-nya tetap per berapa? Ya minus setengah. Minus setengah ditambah berapa? Ditambah dengan 1. Kemudian berarti X-nya pangkat berapa? Minus setengah ditambah dengan 1. Terus berapa? Plus C. Nah, sekarang kita hitung 2 per ini kan setengah ini. Setengah. 2 per setengah berarti 4. X-nya adalah berapa? Setengah tambah 1 adalah sama, ini mesti setengah plus C. Kemudian kalau disederhanakan berarti 4. Nah, ini kalau jadikan bentuk seperti soalnya berarti mintanya dalam bentuk akar, berarti akar pangkat 2 dari X, berarti 4 akar X plus C. Ya, lanjut contoh yang ketiga. Integral 8 akar pangkat 3 dari X dx. Akar pangkat 3 dari X dx. Sama, ini masih bentuknya akar, dirubah dulu menjadi akar 8. Nah, jadi pangkat kan, jadi X pangkat 1 per 3 dx. Nah, kalau sudah dirubah perpangkatan ini bisa dihitung, berarti berapa? 8-nya tetap. Yaitu berapa? Sepertiga per 3 tambah dengan 1, X-nya berarti per 3 tambah dengan 1 plus C, yang ini plus C. Nah, berarti bisa kita hitung 8 per, ini kan 3 per 3 berarti 4 per 3. Jadi pangkatnya masih sama dengan ini, berarti 4 per 3 plus C. Dihitung 8 per 4 berarti 2 kali 3 berarti 6 X pangkat 4 per 3 plus C. Nah, kalau jadikan untuk akar gimana? 6 pangkat 3 X pangkat 4 plus C. Nah, kalau disederhanakan lagi, ini kan 6 X pangkat 3 X pangkat 3 kali X plus C.
Kan ini sama, bisa keluar jadi berapa? 6x akar pangkat 3 x plus c. Contoh yang keempat, integral 3x kuadrat min 2x plus 4. Nah, berarti ini sini aja. Nah, berarti ini bisa sendirikan boleh atau langsung tidak boleh. Yang ini berarti 3 per 2 plus berapa? Plus 1. Berarti x-nya 2 plus 1. Yang belakang 2 per, ini kan pangkat 1 plus 1. X-nya berarti 1 plus 1. Yang terakhir berarti 4 kan x pangkat 0 ini berarti tambah menjadi 4x plus c. Sehingga hitung-hitungannya adalah 3 per 3 x pangkat 3 2 per 2 x kuadrat 4x plus c. Tingkat terakhirnya berapa? Terakhirnya adalah x pangkat 3 min x kuadrat, kan ini sama kan? Plus 4x plus c. Nah, ini yang terakhir, sebuah kurva melalui titik, bagaimana gradien garis singgung di titik ini adalah, nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Persamaan kurvanya gimana? Tadi sudah kita tulis, jadi J sama dengan integral 2x min 1 dx. Nah, ini kalau kita selesaikan adalah gimana tadi? 2 per 2 x pangkat 2 kan? Nah, langsung ini ya. Dan ini x plus c. Nah, ini. Bersihnya gimana? Berarti melalui titik 2,5. Jadi melalui 2,5. Jadi ini bisa kita substitusikan. Ini sebagai J-nya, ini sebagai X-nya. 5 sama dengan, ini kan 1 kan ya. Berarti 2 pangkat 2 min 2 plus C. 5 sama dengan 4 min 2 plus C. Jika C-nya berapa? C-nya 5 dikurangi 2, berarti ini adalah 3. Nah, jadi persamaan kurvanya, mana tadi Y sama dengan X kuadrat min X plus 3. Nah, demikian untuk integral tak tentu. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua yang membutuhkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.